Nama saya Fitri Demawati, NIM 181041697. Jurusan Manajemen kelas A3, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS perilaku konsumen. Yang bagian A, berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam mata kuliah perilaku konsumen? Saya hadir dalam mata kuliah sebanyak 13 kali sesuai dengan jadwal kuliah. Dan alasan saya mengikuti mata kuliah perilaku konsumen adalah untuk mengetahui apa itu perilaku konsumen, menambah ilmu dan wawasan saya. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas struktur tersebut. Tugas struktur yang sudah saya buat ada 8 dan manfaat yang saya peroleh yaitu semakin banyak lagi pengetahuan yang saya dapatkan. Nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom. Manfaat perilaku konsumen yang sudah saya pelajari melalui Google Classroom banyak sekali. Dengan Google Classroom akan mempermudah proses pembelajaran dengan akses yang lebih mudah dan cepat. Soal yang bagian B. Yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama itu genetika, sikap, norma sosial atau pengaruh tekanan sosial, kontrol sosial pribadi, dan kepercayaan seseorang mengenai sulit atau tidaknya melakukan suatu perilaku. Yang kedua, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama yaitu mengetahui akan diri sendiri. Seseorang penjual sebelum mengenal pelanggan harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Yang kedua itu mengetahui akan barang dan jasa yang akan dijual. Seseorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang akan dijual atau dilihat dari kepentingan calon pembeli. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Dilihat dari golongan apakah, bagaimanakah sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. Hal ini sangat penting sekali. Kita harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah, bagaimana sifatnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kepribadian penjual. Kepribadian penjual yang baik ditunjukkan dengan mempunyai rasa percaya diri, kesopanan, kesabaran, kebijaksanaan, kejujuran, suka menolong, semangat, ketepatan atau kedisiplinan, ingat dan berpikir positif, dapat dipercaya, mencari penyelesaian konflik dengan baik. Selain itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pembeli dan dapat mengakui kesalahan yang dilakukan. Soal nomor 3 yaitu sebutkan 5 peranan dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Yang pertama yaitu pemrakarsa atau inisiator, yaitu orang yang pertama memberikan pendapat atau pikiran untuk membeli produk atau jasa tertentu. Yang kedua yaitu pemberi pengaruh atau influencer, yaitu orang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yaitu orang yang sangat menentukan sebagian ataupun keseluruhan pembelian. Apa yang akan dibeli, apakah pembeli, kapan hendak membeli, apa yang dibeli, dengan cara bagaimana membeli, dan di mana akan membeli. Yang keempat yaitu pembeli, yaitu orang yang akan melakukan pembelian nyata. Yang kelima, pemakai, yaitu orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan yang matang. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, ditirukan dari generasi ke generasi sebagai penerus, pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor kebudayaan terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen
karena seseorang cenderung akan mengikuti kebudayaan di tempat daerahnya tinggal. Soal nomor 6 yaitu sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan yang mempengaruhi atau yang paling luas dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peranan yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua itu faktor sosial. Perilaku sosial konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peranan atau status sosial dari konsumen. Yang ketiga itu faktor pribadi. Keputusan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi seorang pembeli. Yang keempat yaitu faktor psikologis, yaitu pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menanggapinya? Jelaskan. Konsumen tipe piknis yaitu bentuk tubuh konsumen tipe piknis antara lain berbentuk badan bulat, agak pendek dengan wajah yang bulat dan lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara dan suka humor. Dalam menghadapi konsumen atau pelanggan tipe ini, seseorang penjual hendaknya harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan melayaninya untuk bercakap-cakap apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersikap konfrontasi. Yang ketiga, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, menarik, dan sedikit humor. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menanggapinya? Pelanggan tipe atletis yaitu dengan bentuk tubuh pelanggan diantaranya ia berbadan kokoh, pinggul berisi, pundak tampak lebar, anggota badan yang cukup panjang, berotot kekar, wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe atletis ini biasanya memiliki karakter seperti banyak gerak, jarang humor, berpenampilan tenang, dan tidak percaya pada orang lain. Dalam menanggapinya, pelanggan tipe atletis ini, penjual hendak harus memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, menghindari sikap terburu-buru, tetapi tetap harus sabar dalam melayani mereka, memberikan kesan seolah-olah pelanggan merupakan orang yang paling baik dan cerdas. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menanggapinya? Tipe pelanggan analitis ini mungkin yang paling sulit dihadapi oleh seorang penjual. Berbeda dengan pembeli impulsif, pembeli analitis akan mencari tahu dengan seksama mengenai barang yang akan mereka beli. Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, klarifikasi, bahan, review, komentar, dan informasi lain yang bisa ditemukan. Pembeli ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan. Namun saat pembeli, mereka akan menawar dengan harga rendah karena mereka merasa percaya diri mengetahui semua informasi mengenai barang tersebut. Tidak sedikit karakteristik pembeli online yang seperti ini. Soal nomor 10. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menanggapinya. Yang pertama itu tipe cerewet. Pelanggan tipe cerewet biasanya sangat aktif untuk berbicara. Mereka biasanya mudah diajak bicara dengan santai dan seringkali merasa dekat dan akrab dengan penjual. Untuk menghadapi tipe ini, kamu bisa membiarkan mereka untuk aktif berbicara dan menjadi pendengar yang antusias. Dengan cara ini, mereka akan merasa dihargai. Tipe pelanggan seperti ini biasanya menguntungkan untuk kamu. Yang kedua itu tipe hemat. Tipe pelanggan yang satu ini seringkali mengutamakan untung dan rugi dari membeli satu produk. Mereka biasanya akan sangat detail dengan produk yang akan mereka beli. Untuk menghadapinya, kamu perlu mengutamakan kelebihan dari fungsi dari produk yang kamu miliki.
Tipe arogan, yaitu pelanggan dengan tipe arogan biasanya tidak mau menerima pendapat orang lain dan merasa bahwa pendapat mereka yang paling benar. Untuk menghadapinya, kamu perlu menyiapkan mental jika pendapat terus disanggah. Menghadapi tipe pelanggan seperti ini, harus tetap tersenyum dan menjelaskan produk semaksimal mungkin. Sekali pujilah dengan pendapat mereka. Yang terakhir yaitu dengan tipe hemat. Tipe pelanggan yang satu ini seringkali mengutamakan untung dan rugi pembeli satu produk. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.